Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Fajar Andrian menyapa teman-teman semua dalam segmen Pak namanya Kuliah Kerja Ngobrol atau KKN. Nah, dalam segmen kali ini saya dibersamai oleh Pak Fathan. Kalau mesti teman-teman di Magelang atau mahasiswa UIN di Magelang udah nggak udah familiar kalau dengar kata nama Pak Fathan gitu. Karena beliau ini juga dengan sengaja kami minta untuk menjadi DPL pada kesempatan KKN kali ini. Itu nggih Pak. Oke, mungkin sebelumnya kabar baik Pak Fathan. Kabarnya baik? Alhamdulillah. Oke Pak, mau menanyakan sedikit tentang latar belakang Pak Fathan. Pak Fathan itu asli orang Magelang Pak? Iya asli. Terus kok bisa menjadi dosen UIN yang sekarang menjadi pekerjaan Bapak itu mungkin bisa ceritakan sedikit untuk biar teman-teman di rumah tahu. Oke, saya pelajar miliknya salah satu organisasi terbesar yaitu NU namanya IPNU gitu kan. Sudah sejak kecil saya sejak masa tamat SMA itu saya sudah masuk di IPNU EPPNU sebagai ketua ranting IPNU, kemudian saya masuk di UIN itu IAIN waktu itu saya masuk sebagai ketua IPNU Kecamatan Mungkit. Itu setelah lulus SMA? Setelah lulus SMA itu saya sudah berkiprah di masyarakat. Selain sekolah, saya juga langsung tertarik di kegiatan sosial keagamaan. Yaitu waktu itu di desa saya ada IPNU, ya saya ikut IPNU. Kemudian jadi ketua IPNU-nya setelah melalui Lakmut Makesta waktu itu. Kemudian saya langsung kuliah. Ketika kuliah pun saya juga masih aktif di IPNU, tapi sudah sebagai ketua IPNU Kecamatan Mungkit. Nah ini berarti jadi separuh waktu saya itu untuk akademis itu, kemudian separuh waktu itu untuk masyarakat. Berarti nah, bisa dikatakan Bapak aktivis sejak lahir? Iya, sejak SMA. Sejak SMA. Nah ini kenapa saya seperti itu? Saya itu teringat saya kan dulu pernah mondok di sebuah pesantren di mana Magelang itu ada Pak Kiai, saya bilang gitu di tepatnya di Nempak Bulurejo itu, dia bilang gini, kalau kamu kepengen digatekke karo pangeran nasibe yo kamu harus nggatekke agamane pangeran. Nah, latar belakang kayak gitu akhirnya saya semangat seperti, dan itu kayaknya menjadi doktrin hidup saya, prinsip hidup saya yang menyemangati saya. Akhirnya alhamdulillah mungkin karena saya aktif sekali ngurusi IPNU organisasi keagamaan, kemudian ya dimudahkan saya bisa lulus S1 itu cepat terbaik. Gitu cerita. Ini teman-teman ya. Iya. Bisa buat pelajaran teman-teman semua, jangan malas-malesan. Kalau mau jadi seorang tuh jangan malas-malesan. Itu. Contoh Pak Fathan. Itu yang sekarang saya tanamkan di saya, tidak hanya saya, termasuk istri saya itu, kemudian anak saya itu juga tak suruh seperti saya seperti itu. Nek kowe kepengin digatekke karo pangeran, kamu juga harus memperjuangkan agamane pangeran. Melalui apa? Ya nek ijek cilik ya nang IPNU, nek wis rada gedhe dhewe ya nang Ansor, atau nek putri ya nang IPP, nek wis rada gedhe ya nang Fatayat gitu, nang tingkat pemudi ya Fatayat gitu. Nek iso ibu-ibu ya nang Musliman. Men ngopo? Men nasib kita itu juga digatekke karo pangeran gitu. Ini kan gitu. Itu. Oh nggih. Berarti emang tidak lain juga ada pengaruh relasi juga nggih Pak di situ untuk mencapai titik yang sekarang ini, karena kalau berorganisasi kan katakan berorganisasi kan seenggaknya kita dapat relasi seseorang untuk bisa membantu kita untuk mencapai cita-cita seperti itu enggak Pak? Oh nek saya kayaknya belum berpikir ke situ ya.
saya itu mengalir aja. Setelah nasib saya itu selalu ditentukan oleh apa ya? Oleh keadaan gitu ya. Ya saya lulus tercepat, terbaik. Kemudian ya juga sempat juga jadi guru honorer di sebuah aliyah Ma'arif di Borobudur, sempat berapa bulan. Kemudian ada seleksi penerimaan PNS untuk dosen, saya ikut. Wah, saya ikut gitu kan. Ya tapi saya yakin bahwa karena saya itu boleh berjuang di jalan Allah, ngurusi waktu itu saya sudah masih di Ibnu Kecamatan Mungkit ya. Saya yakin saya akan ditolak dan alhamdulillah saya lolos jadi dosen UIN gitu loh. Jadi relasinya Gusti Allah yang menolong. Langsung ke Gusti Allah yang menolong saya bisa lulus jadi dosen. Wah, itu kemudian tapi saya ditempatkan di Fakultas Usuluddin. Ketika jadi dosen itu tahun 2003 saya jadi DPL. Nah ini, DPL dosen pembimbing lapangan di Salaman waktu itu. Nah ini itu pengalaman awal dan ini adalah mengaplikasikan apa ya yang selama ini saya lakukan, kemudian saya bungkus dengan beberapa teori pemberdayaan, tak aplikasikan, tak kembangkan ketika betul-betul saya jadi DPL gitu. Nah ini awal mula saya punya kepedulian sosial terhadap pengembangan masyarakat, pemberdayaan masyarakat bermula dari tahun 2003 itu. Saya betul-betul merasa harus mengaplikasikan teori pemberdayaan saya dengan berdasar dari pengalaman selama ngurusi Ibnu di kecamatan Mungkit. Itu saya kira modal awal saya meloncat di pemberdayaan masyarakat gitu. Terlebih itu kan ada pengalaman yang menarik tuh Mas. Jadi DPL pertama itu di Salaman kebetulan itu di Purwosari itu saya dari DPL itu pas pulang Isak dari lokasi dibel dari Mas KKN dibel pakai nomor rumah itu waktu itu. Pak Fatkan disuruh ke lokasi, ada apa? Ada yang kecelakaan Pak Fatkan. Loh, kecelakaan? Ya udah dibawa ke rumah sakit. Oh, sudah Pak, ya udah besok pagi saya tak ke lokasi. Ya udah ya gitu ya, saya mau mandi gitu kan. Saya dibel lagi, kling gitu. Ada apa ini? Saya dari lokasi KKN Pak, Bapak harus ke lokasi. Loh kenapa harus ke lokasi? Kan sudah dibawa ke rumah sakit, aku bilang gitu. Karena meninggal Pak, kecelakaan gitu kan. Aduh, akhirnya mau nggak mau saya ke lokasi. Itu pengalaman pertama langsung dapat DPL dapat ujian kayak gitu Pak. Saya harus ngebel UIN waktu itu pakai HP, belum ada HP. 2003 saya ngebel UIN. Nanti waktu itu Pak Wakil Rektornya itu Pak Ismail Lubis itu harus datang dan dia datang sendiri menuju ke Salaman, di rumah sakit Salaman itu. Kemudian saya harus menghubungi keluarganya di Salatiga. Belum ada HP, akhirnya melalui komunikasi lewat polsek itu, lewat koramil. Akhirnya jam 1 malam keluarga dari Sogibul Musibah dan UIN datang, diadakan upacara serah terima jenazah, kemudian langsung dibawa ke Salatiga. Saya harus ikut mendampingi ke Salatiga. Sampai melu ngaji 3 hari di Salatiga dari Mendut, bayangin. DPL harus kayak gitu. Dan nyon sewu, kayaknya ya nggak tahu ya, tidak semua DPL bisa seperti itu. Tapi kok nggak tahu, saya ada panggilan biasa, panggilan jiwa, panggilan hati nurani, saya harus mendampingi itu. Selesai 3 hari pun saya masih dikasih PR oleh keluarga untuk ngurus ke asuransinya. Wah, saya harus ke Salaman lagi ke ke puskesmas Salaman, ke kepolisian tuh untuk ngurus ke asuransinya mahasiswa yang meninggal tuh. Nah, sejak saat itu sampai 7 hari saya juga ke sana. Akhirnya saya sejak saat itu dianggap dapat julukan predikat sebagai DPL teladan. Kemudian sejak saat itu saya dimasukkan di LP2M tidak hanya sebagai DPL tapi juga sebagai panitia. Itu pengalaman saya. Nih Pak, tadi menarik ya Pak, bahwa DPL itu punya tanggung jawab yang berat. Tapi kok Pak Fatan nggak kapok untuk selanjutnya? Sampai sekarang itu saya DPL juga. Ini kok mboten kapok Pak dengan pengalaman yang menurut saya lho Pak berat, karena harus bolak-balik ke sini Salatiga, kita harus bertanggung jawab dengan anak yang menjadi DPL lapangan kita itu. Kenapa Pak Fatan nggak kapok
tapi tetap terus menjadi Ya DPL sampai mungkin sekarang? karena ini sudah daerah saya ya, ada jiwa saya gitu kan. Jadi ada panggilan jiwa gitu kan. Jadi mungkin jiwa pengabdi ya kan. Sekaligus sebagai seorang pemberdaya masyarakat itu kayaknya sudah mendarah daging di saya. Jadi bahkan jangankan itu DPL saya, wong kadang-kadang ada saya berkali-kali di LPM itu ada yang kecelakaan. DPL urung iso ke lokasi. LPM lagi sibuk, ya terpaksa saya harus makili LPM nguwongke ngeroh apa merajani deh bahasa Indonesia. Saya harus ke lokasi. Meskipun itu bukan DPL saya, pernah saya kayak gitu. Apalagi itu yang DPL saya, wah itu tanggung jawabnya betul-betul tanggung jawab apa tidak hanya 100% tapi 180%. Kalau ini mahasiswa bimbingan saya gitu kan. Jadi gitu, saya nggak kapok. Kenapa? Mungkin ini karena ini sudah panggilan jiwa saya. Setengah maaf kalau saya punya seorang tokoh senior yang luar biasa yang namanya Mas Majidun itu kan. Itu yang selalu doktrin saya. Fatkan, kowe nek nang Mejojo masuk tempel ke sana, itu kowe ki seorang akademisi. Tapi nek wis masuk nang Jogja, nang mlebu nang tempel, saka tempel mlebu Magelang, masuk salam. Kamu itu jiwanya harus jiwa pengabdi, pemberdaya. Darahmu Ansor. Nah, gitu kan. Ini yang sampai sekarang terpatri dari setengah hidup saya untuk akademis, setengah waktu saya untuk masyarakat. Gitu. Oh, okay. Untuk ya Pak, saya belum memberikan perkenalan tema Pak, lupa tadi langsung ke pertanyaan. Nah, tema kali ini ya teman-teman adalah pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk pengabdian. Jadi teman-teman tadi sudah dengar sendiri dari narasumber kita bahwasanya beliau ini kalau dibaratkan bisa dikatakan bahwa setengah jiwanya udah jiwa pengabdi ya, seperti itu. Nah Pak, untuk masuk ke dalam tema itu kan saat ini kan lagi era COVID Pak. Di waktu awal kita KKN itu mau transisi ke new normal. Banyak hal-hal dibatasi seperti ekonomi, terus ke masjid pun kita nggak boleh. Nah, tapi KKN ini tetap diupayakan bisa dilaksanakan. Walaupun dengan sistem daring ya Pak. Sepenting apakah sih Pak sebenarnya pengabdian kepada masyarakat itu? Gimana maksudnya yang terakhir? Sepenting apakah? Oke. Kenapa kok kan banyak juga di Indonesia di pemerintahan daerah, udah ada pemerintahan daerah, desa, kecamatan dan sebagainya. Kenapa kok akademisi harus mengambil lahan ini? Oke, kalau bicara tentang ini KKN di era pandemi saya jadi ingat ketika LPM itu waktu itu Gunung Merapi meletus. Kemudian yang kedua ketika ada gempa Jogja. Itu otomatis itu kan di luar masa KKN. Waktu itu tidak ada jadwalnya belum masanya KKN. Tetapi masa UIN lihat berbakti, ada peduli terhadap bencana gempa bumi sama Gunung Merapi meletus harus nunggu KKN kan enggak, otomatis waktu itu LPM mungkin instruksi rektor juga waktu itu harus membuka relawan peduli gempa dan relawan peduli Merapi. Nah ini kan yang nanti nilainya disetarakan dengan KKN. Itu pernah kita coba kayak gitu. Itu 2005 Pak atau 2010 yang gempa Jogja itu 2006. Itu pernah kita coba buka untuk jadi relawan. Dengan catatan yang bisa dikonversi menjadi dinilai KKN senilai KKN itu harus ada surat keterangan dari poskonya itu kan, harus keterangan dari RT RW-nya menunjuk bukti-bukti jadi relawannya seperti apa, foto-fotonya, yang jelas ada surat keterangan dari posko setempat. Itu bisa disetarakan dengan KKN kita Pak. Apalagi ketika sekarang ketika sekarang ada corona, ada pandemi COVID-19 ini, kemudian KKN yuk dihentikan, kayaknya juga nggak tepat juga. Tetap penting bagi saya. Tetap penting. Nah, akhirnya apa? Kemenak Diktis itu tetap mengharuskan tetap perguruan tinggi di bawah Kemenak tetap harus mengadakan KKN. Tetapi KKN yang dianjurkan, yang disarankan, yang diinstruksikan itu adalah KKN yang online.
Itu meskipun di lapangan kan Nggak banyak seperti itu. yang masyarakat menghendaki offline. Tidak masyarakat juga, mahasiswa KKN juga kepengen offline gitu kan. Nah ini penting, kenapa? Apalagi di masa transisi ini kan, dari menuju new normal ini kan, di masyarakat kan banyak yang tadinya masjid dilarang untuk sholat, harus di rumah-rumah. Lalu KKN-nya gimana? Yo anak-anak di sekolahnya libur, TPA libur. Nah ini peran teman-teman mahasiswa KKN diharapkan kan bisa menjadi satu pengganti guru ngaji ketika TPA, menjadi pengganti guru di sekolah, menjadi bantu orang tua gitu kan. Karena banyak sekali ya sekolah-sekolah yang libur tetapi sekolahnya di rumah. Ibu-ibu orang tua itu jadi repot karena berperan menjadi seorang guru padahal online. Kemudian yang TPA juga libur, kemudian akhirnya kembali ke rumah. Siapa yang mau ganti? Ya ibu juga, orang tuanya juga. Masuk kon marahi ngaji, kon marahi sekolah. Nah, ketika KKN datang di situ, UIN apalagi, itu diharapkan bisa membantu ibu-ibu, orang tua yang lagi berganti peran menjadi seorang guru ngaji dan seorang bu guru, itu bisa dibantu oleh teman-teman KKN dengan model TPA yang online, permainan online, modul yang online atau apa. Kemudian yang guru yang sekolah juga sama, nanti ada tugas-tugas sekolah yang bisa dibantu oleh teman. Nah ini harapannya gitu, bisa membantu di situ. Nah, gitu. Jadi sangat penting sekali. Termasuk ketika masjid tidak boleh gitu kan, atau masjid diperbolehkan. Itu terutama untuk masjid yang diperbolehkan tetap mengadakan kegiatan ibadah seperti biasa dengan catatan harus sesuai dengan protap kesehatan. Nah, ini kan harus pakai masker, harus mengukur suhu, kemudian pakai sajadah sendiri. Nah ini banyak di Magelang itu, termasuk di masjid saya itu juga, itu pelaksanaan sholat 5 waktu itu, sholat tarawih tetap dilaksanakan tapi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat sekali. Di masjid saya itu setiap mau sholat tarawih itu di pintu gerbang cukup 1 dan ada tim COVID, tim satgas yang dibentuk oleh teman-teman, sebagian juga dari Bangsir juga yang ikut mengawal itu, sehingga kalau mau masuk ikut sholat tarawih di masjid saya itu harus diukur suhunya, harus pakai masker, harus cuci tangan dulu gitu kan. Kemudian tempat sholatnya juga dibuat siksak itu kan, ada jarak itu. Dan alhamdulillah terlaksana. Nah, ketika KKN datang, ada masjid yang seperti itu kan ikut membantu, bisa ikut membantu di situ. Penting, saya kira penting gitu kan. Masih sangat penting KKN di era ini gitu kan. Berarti adanya ini malah bukan suatu masalah tapi malah peluang bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan apa yang didapatkan di universitas. Tapi kalau model seperti itu kan kita memang KKN kita itu kan harusnya, ya memang tidak harusnya, memang dari Kemenak itu KKN kita itu adalah KKN online. KKN-nya di rumah, tidak di lokasi. Di lokasi boleh mungkin untuk sekedar rapat koordinasi gitu gak apa-apa. Tapi kalau KKN sampai 2 bulan di lokasi atau sebulan di lokasi itu memang tidak kita harapkan terjadi seperti itu. Tapi meskipun di lapangan terjadi seperti itu. Tapi yang penting protokol kesehatan tetap diutamakan gitu. Nah ini gitu Mas. Apa mungkin Pak kalau teman-teman tuh masih yang mau mengusahakan tetap offline atau seperti biasanya, apa itu termasuk juga jiwa-jiwa pengabdi pada mahasiswa? Karena kan udah terbatasi nih Pak, ada peraturan tetap online. Tapi banyak mahasiswa juga mengusahakan untuk reguler biasa Pak. Apa itu salah satu juga indikator bahwa mahasiswa ini pengen mengabdi pada masyarakat? Iya, ini yang menarik ini kan, bahwa KKN kita itu UIN ya, UIN se-Indonesia ya.
UIN Semarang itu KKN-nya itu online, KKN di rumah gitu kan. Kita KKN-nya juga online, semuanya online. Tetapi di lapangan ya jujur aja, banyak masyarakat yang menghendaki KKN kok online, ya offline gitu kan. Ada masyarakat yang menolak KKN kok online, jok lihat berjuang gimana, saya mengabdi gimana gitu kan. Itu masyarakat pun menghendaki offline juga ada. Tetapi juga maaf, KKN yang sekarang ini juga cukup lumayan ya yang kepingin offline. Kenapa offline? Saya tanya-tanya, loh nggak ada anggarannya loh. Yang namanya KKN online itu nggak butuh transport. Pembekalan pun nggak ada snack, nggak ada makan, nggak ada transport untuk narasumber. Itu ketika pembekalan. Ketika di lokasi pun otomatis nggak ada transport ke lokasi untuk mahasiswa, tidak ada transport ke lokasi untuk DPL. Kenapa? KKN-nya online. Kalau kamu kepingin offline, konsekuensinya ya kamu harus mikir sendiri keuangannya. Wah ini banyak saya dapat pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Pak kita mau offline Pak. Kenapa offline? Loh kita kepingin mengabdi betul all out 100% karena loh kenapa? Dengan cara kalau offline karena wilayah kita itu zona hijau. Nah, kalau zona hijau mungkin agak bisa diperbolehkan tapi dengan catatan tetap harus protokol kesehatan tetap diutamakan. Boleh itu kan. Karena masyarakat juga menghendaki KKN-nya juga banyak di zona hijau diminta oleh masyarakat untuk offline, KKN-nya juga kepingin offline. Halo, dananya nggak ada dapat bantuan dari kampus nggak apa-apa toh? Nggak apa-apa, kita siap swadaya. Berarti luar biasa. Hebat, ini orang-orang yang kepingin betul-betul mengabdi all out 100% jiwa dan raga gitu kan. Itu padahal kan sebetulnya pengabdian itu tidak harus raga ya, jiwanya pun saya kira sudah bisa melalui melalui online dari kamarnya membuatkan apa itu ya modul edukasi. Itu kan aturan-aturan yang bisa ini kan, kemudian membuat jenis modul yang bisa di-share, kemudian edaran-edaran atau game-game yang membuat anak tertarik dengan game-game edukatif atau video-video edukatif yang bisa ditonton oleh warga sekitarnya melalui medsosnya, melalui HP-nya. Itu kan menarik, sebenarnya kan bisa aja gitu kan. Tapi kayaknya sebagian masyarakat dan sebagian mahasiswa juga ya, itu kepingin betul-betul ingin mengabdi lah jiwa dan raga itu. Berarti emang dari masyarakat diterima dan dari mahasiswa pun juga mau seperti itu. Nah Pak, untuk pengalaman Bapak sendiri kan udah menjadi DPL lama, tempat yang biasanya dapat diberdayakan itu seperti apa Pak? Apa semua tempat butuh untuk diberdayakan seperti itu? Oke. Hasil pengalaman saya ya, saya ngamati sejak 2003. Itu lokasi-lokasi KKN yang berhasil dalam pemberdayaan. Itu rata-rata itu adalah wilayah, jujur mayoritas adalah wilayah-wilayah pedesaan, wilayah-wilayah pelosok yang itu sudah lama tidak ditempati KKN. Itu rata-rata kesuksesannya luar biasa di situ. Kenapa? Karena KKN itu di wilayah yang pedalaman, pegunungan, desu, tidak ada sinyal, tidak ada hub, tidak ada sinyal. Itu rata-rata KKN di wilayah situ, di lokasi seperti itu akan dianggap seperti dewa. Mas KKN, Mbak KKN Pinara, gini kan. Nah ini kan. Sehingga kesuksesan itu sudah 50% itu sudah ada di tangan mahasiswa. Terlebih ketika mahasiswa di sebuah desa itu bisa melihat potensi SDA-nya, potensi SDM-nya, kemudian dilakukan sebuah pelatihan untuk pengembangan. Wah itu luar biasa. Contoh di sebuah pedesaan luar biasa itu sukses, desa itu kaya akan ketela, gitu kan. Kemudian mahasiswa mengadakan pelatihan budidaya ketela. Ketela itu akhirnya menjadi makanan selondok macam-macam. Akhirnya selondok itu bisa luar biasa laku dipasarkan di kota.
itu dari sisi ekonomi. Masjidnya yang tadinya itu kaya miskin, ngecat aja rano, itu gara-gara ada KKN, masyarakatnya gampang dirubah. Mbak, Mas, KKN ini datang ke sini untuk memberdayakan masjid. Masjidnya biar rame gimana, gitu kan. Akhirnya apa? Masjid biar kaya itu gimana? Akhirnya mahasiswa melakukan sengonisasi, penanaman sengon. Oh, sengon. Nah, di setiap warga dititipi 2 sengon. Dalam jangka berapa 5-6 tahun itu panen, panen itu sengon yang satu miliknya masjid, yang satu miliknya yang punya tanah. Jadi masjid itu yang jelas hari ini menjadi masjid yang luar biasa. Ekonominya juga jalan. Masyarakat mahasiswanya dianggap seperti dewa. Bahkan ada yang dijodohkan, ada yang tinggal di sana kayak gitu. Itu di daerah yang pedesaan yang belum pernah disentuh oleh KKN. KKN UIN biasanya kalau masuk di wilayah itu akan luar biasa, gampang, lebih mudah memberdayakan masyarakatnya. Oke, yang kedua, nek saya semua wilayah itu sebetulnya bisa diberdayakan. Contoh di desa saya. Di desa saya itu Mendut, itu wis nek tak lihat itu dekat ibu kota Kabupaten Sawitan. Kabupaten Magelang kan Sawitan. Desanya sudah kelurahan. Tapi ketika setiap ditempati KKN, ketoknya desanya wis kota, tapi masyarakatnya luar biasa. Responnya luar biasa. Kenapa? Ada yang bisa ditangkap di masyarakat-masyarakat seperti yang sudah barangkali mahasiswa ketika datang di sebuah wilayah yang agak sedikit kota, kalau mahasiswa itu bisa jeli mencari potensi apa yang bisa diangkat, potensi masalah yang bisa diangkat. Oh, ternyata desa ini itu sangat miskin sekali terhadap kehidupan keagamaan. Oh, di sini adalah contoh di Serumbung juga pernah terjadi seperti itu. Di sini sebuah wilayah agak kota, tetapi di sini ini jamaahnya melempem. Ada juga sebuah masjid yang mengeluh gitu kan. Saya contohkan gini, gampang. Itu banyak sekali. Bahwa sekali lagi bahwa setiap wilayah tidak harus pedesaan. Agak sedikit perkotaan pun kalau mahasiswa itu pintar dalam mencari permasalahan yang dihadapi masyarakat, itu insya Allah berhasil. Dan dia tetap sama saja akan pulangnya dielukan oleh masyarakat, ditangisi oleh warga, digondeli oleh ibu-ibu, ditangisi anak-anak, dikasih oleh-oleh macam-macam. Kenapa? Karena dia berhasil hebat. Kenapa dia mahasiswa itu bisa berhasil hebat? Karena dia bisa memberdayakan masyarakat. Memberdayakan masyarakat itu mahasiswa itu tidak banyak keluar uang. Malah sedikit keluar uang. Malah tapi harusnya malah mahasiswa tuh sedikit mengeluarkan uang, Pak. KKN yang berhasil itu adalah KKN yang bisa memberdayakan masyarakat. Kalau berhasil memberdayakan masyarakat berarti mahasiswa itu sedikit bahkan kalau bisa nggak keluar biaya, itu yang berhasil. Itulah yang berhasil. Soalnya kalau sepengalaman saya Pak, dari cerita-cerita Kating, ketika sebelumnya tuh udah ada KKN dari salah satu universitas. Dibanding ya. Nah, dibandingkan seperti itu, Pak. KKN UIN yang datang tuh malah ditagih sapi, Pak. Nah, itu kira-kira berarti yang KKN sebelumnya sebenarnya malah enggak seperti itu ya, Pak. Harusnya enggak harus kita ngasih materi ke warga sekitar, malah itu gagal kalau KKN seperti itu. Sekali lagi KKN yang berhasil itu adalah KKN yang bisa memberdayakan masyarakat. Kalau bisa berhasil memberdayakan masyarakat berarti dia itu malah sedikit keluar uang tetapi bisa menghasilkan sebuah kegiatan yang nek dinilai, nek dikrus itu nilainya lebih besar. Contoh, ada sebuah desa di Kecamatan Mungke juga di Serumbung juga pernah terjadi. Itu desa itu sangat kekurangan modin modin itu yang ahli ngerawat jenayah. Desanya itu Pak Kaum ya. Desanya itu luas sekali. Sehingga desa itu kalau ada yang meninggal 2 atau 3 bahkan pernah itu yang 3 yang 2 itu akhirnya karena jaga ke Pak Kaum sampai jam 9 belum dimandiin. Nah itu kan akhirnya menjadi sebuah keresahan. KKN datang. KKN ditawari. Di sini masalahnya ada gini Mas KKN. Ya, tolong diajarkan sebuah kegiatan pelatihan perawatan jenayah. Oke siap. Nanti biaya kami yang nanggung.
narasumber dari Jogja, enggak apa-apa. Alat peraga, konsumsinya kita yang nanggung. Kenapa? Masyarakat butuh pelatihan seperti itu. Mahasiswa cuma jadi panitianya. Bahkan malah di kayak transport segala. Mahasiswa tidak keluar apa-apa, tapi kegiatan itu bisa hebat sekali. Kalau di cruise dengan keuangan maemnya, snacknya, HR-nya macam-macam itu sampai hampir 5 sampai 7 juta. Mahasiswa nggak keluar uang sepeser pun. KKN ini berhasil. Nah, ini berarti indikatornya gitu. malah itu ya. Iya. Berarti mahasiswa tuh ketika terjun ke masyarakat dia malah jadi fasilitator nggih Pak di sana. Iya, fasilitator. Yang idealnya seperti itu. Asal mahasiswa itu ketika masuk ke lokasi itu, di sini ini masalahnya apa yang lagi dihadapi oleh masyarakat. Tapi kadang-kadang mahasiswa itu gagalnya itu kenapa? Sejak di kampus nengkene wis angen-angen besok aku akan ada program saya adalah karena saya merasa dari FEBI, dari syariah ke ekonomi syariah, ya udah besok programnya adalah sosialisasi bank syariah. Wah, gitu kan. Padahal masyarakat udah ngerti bank syariah itu apa waktu. Wah, ini kan. Akhirnya karena itu idealisme yang dibawa dari kampus yang terpaksakan di masyarakat, akhirnya apa? Malah gagal. Harus keluar biaya banyak karena keluar biaya. Salah satu contoh di kota Jogja itu pernah terjadi kegiatan yang luar biasa gagalnya gitu Mas. Luar biasa gagal. Iya, saya waktu itu sebagai kampus PPM waktu itu. Itu ada pelatihan pengelolaan sampah karena di daerah kota itu sampahnya belum dikelola dengan baik, belum dipilah-pilah di macam-macam. KKN-nya UIN tuh punya idealisme dari kampus, kita pokoknya harus menciptakan program unggulan pengelolaan sampah. Nah, ini mendatangkan seorang tokoh termasuk penasihat gubernur juga di bidang namanya lupa saya, di bidang lingkungan hidup itu. Aku atas nama LPM ya datang gitu, makili LPM saya tidak saya sampai acaranya Bakdo Isa, saya di lokasi situ maghrib sudah sampai di lokasi, mobil saya parkir di pinggir jalan, saya masuk nyari masjidnya itu. Apa yang terjadi? Sampai Bakdo Isa sampai jam 9 nggak ada yang datang. itu nggak ada yang datang. Sampai jam 10 ditunggu yang datang cuma 10 orang. Padahal mahasiswa sudah nyiapkan berapa? Kardus itu 100 kardus. Jadi sampai jam 11 itu yang hadir cuma 20 orang, 10 mahasiswa KKN dan 10 itu ketua RT, RT, tapi pemuda yang itu enggak ada datang. Ya ketua pengurus takmir yang datang. Padahal jatahnya adalah untuk 100 orang untuk sosialisasi dan pelatihan pengelolaan sampah. Kenapa gagal? Kenapa? Masyarakat belum terbutuh dan belum tertarik kegiatan itu. Masyarakat belum merasa belum butuh pengelolaan sampah. Tapi lo mahasiswa dipaksakan. Nah ini ente oke tapi gagal aja. Nah ini berarti sebelum ada program itu harusnya kan ada tahap lain dong Pak. Nah iya, kadang-kadang ada observasi, wawancara, mapping itu ya. Tapi kenyataannya di lapangan ya mahasiswa itu kadang-kadang observasi orang belum bisa mencari sebetulnya apa sih yang jadi masalah di masyarakat sini. Nah ini kadang-kadang masih idealisme dari kampus itu. Nah ini yang menyebabkan sebuah pemberdayaan masyarakat gagal. Nah ini. Seperti itu. Berarti ya sebagai mahasiswa tuh tetap harus kreatif, inovatif, juga kritis nggih Pak. Jangan merasa bahwa saya disiplinnya ilmu ini ya karena di masyarakat ya saya tetap harus ngasih ini. Seperti itu. Nggih Pak. Mungkin sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan Pak, cuman karena durasinya terbatas, mungkin ada closing statement dari Bapak sebelum acara ini benar-benar usai bagi para mahasiswa yang sedang mengabdi. Mungkin satu kalimat untuk menumbuhkan jiwa pengabdi. Oke. KKN itu kuliah kerja nyata. Kadang-kadang diplesetkan menjadi kisah kasih nyata gitu kan. Nah ini karena real setiap semester pendek itu selalu ada yang cinlok atau dengan cinlok atau sesama mahasiswa dan
rata-rata mesti terjadi sehingga dipelesetkan menjadi kisah kasih nyata. Gitu. Nah, ini. Tetapi yang jelas saya selalu bilang gini, barometer KKN itu dikatakan berhasil manakala dia berhasil dalam memberdayakan masyarakat. Indikator bisa memberdayakan masyarakat berarti dia itu bisa apa? Minimal apa? Dia sukses di lokasi KKN itu minimal barometernya gampang kok. Berat badannya tumbuh tambah gede. Meninggalkan lokasi ditangisi, biasanya kan gitu. Kalau dapat jodoh termasuk dapat jodoh gitu kan. Tidak dapat jodoh tapi dijodohkan, dicarikan jodoh lain dengan nyari jodoh gitu loh, kayak gitu kan gitu. Yang jelas gini Mas, kalau KKN ingin berhasil itu tolong tinggalkan idealisme Anda dari kampus. Tinggal kabeh. Tetapi jalankan, realisasikan apa yang menjadi kebutuhan real mendesak masyarakat yang Anda hadapi, lokasi Anda. Tantangan masyarakat yang dihadapi itu opo, menantang dan harus diselesaikan. Itu yang harus ditangkap. Kalau Anda bisa menangkap itu, saya yakin program Anda itu tidak akan keluar biaya, tetapi masyarakat yang akan membiayai. Kenapa? Karena masyarakat merasa butuh itu. Pelatihan entah apa, pemberdayaan apa itu kan. Selama ini masyarakat kan tidak punya punya teori-teori tentang itu. Itu. Kemudian yang terakhir ya pesan saya untuk teman-teman mahasiswa, jadikanlah KKN di masyarakat ini sebagai betul-betul sebagai apa? Sebagai aplikasi dari konsep dan doktrin saya. Sik sapa wonge kepengin digatekke karo pangeran, digatek kerupunan, ya maka kamu juga harus gatekke agamane pangeran, masyarakate pangeran, melalui apa? Pemberdayaan masyarakat, kehidupan keagamaannya masjid kayak apa, TPA-nya kayak apa, dilokasikan banyak seperti itu. Tinggalkanlah apa yang pun duwe pamrih itu kan. Kalau Anda tulus, saya yakin KKN Anda akan dimudahkan oleh Allah. Amin. Dan masa depan Anda pun akan lebih diperhatikan oleh Allah, dikasih kelancaran. Setelah selesai KKN langsung yang belum maju judul langsung disetujui judulnya. Amin. Yang sudah judul skripsinya sudah disetujui langsung di ACC, langsung seminar. Amin. Yang sudah seminar itu langsung disuruh menyelesaikan, yang sudah selesai langsung di ACC, dan yang sudah di ACC langsung ujian online gitu kan. Nah ini lebih mudah. Nah gitu. Saya kira itu aja pesan saya. Yang penting hidup-hidupilah agama Allah. Amin. Jangan mencari hidup di agama Allah. Tepuk tangan dulu dong. Oke teman-teman, makasih yang udah tetap stay untuk mendengarkan podcast kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Jejak Digital dan juga Nareswari yang telah memberikan waktu dan tempat untuk kita melaksanakan podcast. Mungkin saya juga ngasih garis bawah nggih Pak, apa yang saya udah terima dari Bapak. Satu mungkin yang akan saya pegang adalah KKN itu bukan hanya kita terjun ke masyarakat terus kita memberikan program sak-sae. Tapi kamu butuh juga observasi, kamu butuh juga wawancara, kamu harus kreatif dan juga inovatif. Karena apa yang dihadapi itu lebih luas timbang teori yang ada di akademis. Itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di KKN selanjutnya, kuliah kerja ngobrol selanjutnya. Kalau masih ada ya, karena kita kan waktunya udah hampir selesai nggih. Semoga teman-teman tetap sehat, tetap bahagia dan jaya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.